Bapak semuanya, apakah kalian sehat-sehat? Sehat. Alhamdulillah. Apa kabar? Baik. Jadi sekarang Bapak men-cek kehadiran kalian. Apakah kalian hadir semua? Hadir. Sudah habis masuk? Sudah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama kita masing-masing. Karena kita orang Islam, berdoa menurut ajaran Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni. Setelah kita berdoa, semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan hidayah kepada kita, supaya kita sehat dalam mempelajari pelajaran hari. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Semangat. Kita hari ini akan mempelajari tentang hak dan kewajiban. Nah, tema pada pagi hari ini temanya tema kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Pelajaran 1. Jadi kalian tinggal di mana? Di kampung. Ya. Apakah di rumah kalian itu ada yang berdekatan rumah? Ada. Itulah namanya tetangga. Jadi apa itu tetangga? Orang yang berdekatan. Apa dengan tetangga? Rumah yang berdekatan rumah kita. Siapa-siapa tetangga kalian? Kamu siapa nama tetangga kalian? Yang kuat siapa namanya? Ada siapa yang tahu? Nenek. Siapa lagi? Kakak. Siapa lagi? Adik. Nah, semua itu adalah tetangga. Sesudah ini baru kita akan melihat video yang akan Bapak putarkan ini. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita Coba perhatikan ke depan apa yang dikatakan itu. menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tambah 4 subtema 3 pembelajaran 1 mengenai kewajiban dan hakku dalam bertetangga.
membutuhkan orang lain. Oleh karena itu manusia hidup bermasyarakat dalam satu lingkungan. Jadi kita hidup dalam masyarakat itu kita bukan sendiri yang hidup. Kalau kita hidup sendiri bisa apa tidak? Tidak, karena kita bisa membutuhkan pertolongan orang lain. Misalnya kalau kita hidup sendirian, kalau sakit perut, sama siapa kita bantu? Tidak ada. Tapi kalau kita hidup dalam membutuhkan orang lain, berarti kalau kita sakit, lapar, haus dan sebagainya, kita bisa minta tolong kepada orang lain. Nah, jadi dua, hidup dalam suatu lingkungan maka kita tentunya memiliki tetangga. Nah, jadi kalau kita sudah sudah mengenal dengan tetangga itu, berarti kita sudah ada tetangga yang dekat, yang tinggal dekat rumah kita. Nah, jadi apakah kalian tahu apa itu tetangga? Nah, ini apa tetangga? Tetangga adalah orang yang tinggal dekat rumah kita. Orang dekat rumah kita. Jadi kamu kenal dengan tetangga rumahmu? Kenal. Siapa namanya? Yang kenal dengan kamu siapa namanya? Desi. Siapa lagi? Kamu apa namanya? Cuma baru mereka belum mengenal perempuan tetangga baru. Apa saranmu untuk Nina dan Sari? Dia belum mengenal. Namanya apa saran kita terhadap Sari tadi? Malah mengajak dia apa saran kamu? Mengajak apa? Mengajak dia berteman. Kemudian anak perempuan yang dilihat Nina dan Sari di pagi hari adalah tetangga baru yang baru saja pindah. Ia belum mengenal teman seumurannya di kampung. Apa saranmu untuk anak perempuan tersebut? Apa sarannya? Ayo siapa tahu? Harus memberi saran kepada Leni supaya Leni tersebut dia mau berkawan dengan kita. Nah, jadi tetangga Leni baru saja menempati rumah barunya. Dia belum berkenalan dengan tetangganya. Apa saranmu? Apa saran kita? Dia baru datang, belum berteman dengan kita. Sementara kita sudah tahu dia. Apa yang kita sarankan? Berkenalan. Jadi saran kita berkenalan dengan tetangga kita itu, kita bisa mengajak dia ke rumah kita masing-masing. Bermain. Kalau sudah kita ajak bermain, berarti kita sudah senang kepada tetangga. Apa yang seharusnya kita lakukan kepada tetangga? Apa yang kita lakukan kepada tetangga tadi? Ajak bermain. Apalagi? Ajak ke rumah. Nah, itu ajak jalan-jalan. Berarti semuanya itu yang kita lakukan kepada tetangga kita itu harus membawa dia ke jalan yang bermain. Kalau sudah kita ajak bermain, berarti kita sudah senang kepada tetangga. Apa yang seharusnya kita lakukan kepada tetangga? Apa yang kita lakukan kepada tetangga tadi? Ajak bermain. Apalagi? Ajak ke rumah. Nah, itu ajak jalan-jalan. Berarti semuanya itu yang kita lakukan kepada tetangga kita itu harus membawa dia ke jalan yang ada yang berbentuk persegi. Ini bentuknya persegi. Kemudian ada persegi panjang. Ini bentuk persegi panjang. Kemudian ada yang belah ketupat. Belah ketupat dia garisnya tidak sama.
Belah ketupat. Ambil belah ketupat. Ya. Ya. Itu namanya belah ketupat. Nah, jadi bahkan ada sudut bagian rumah yang berbentuk lingkaran. Ada yang berbentuk lingkaran. Itu lingkaran itu bentuknya berbentuk apa namanya cat. Apa namanya yang menarik kita lihat? Yang bentuk persegi apa di dalam ruangan kita? Meja. Ini meja tempat kalian belajar ini termasuk empat persegi. Kemudian yang panjang. Yang panjang apa namanya? Pintu. Persegi panjang. Ini pintu termasuk persegi panjang. Kemudian apa lagi? Karton yang ada di dinding ini termasuk dia persegi panjang. Kemudian warna. Warna termasuk lokal kita ini. Ada warna kelas kita nih. Warna apa namanya ini? Ini dinding ini. Warna kuning. Ini gorden ini warna apa? Warna oranye. Nah, inilah yang namanya dengan warna. Dan lain-lain. Nah, jadi ada yang bertanya? Berarti tidak ada yang bertanya. Kalau tidak bertanya, apakah kalian ini tadi sudah mengerti? Sudah. Kalau sudah mengerti, Bapak akan membagi LKPD. Apa itu LKPD? Apa itu LKPD? Iya, bagus. Lembaran kerja peserta didik. Disitulah tempat kita yang apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Di lembaran kerja itu diisi menurut kelompok masing-masing ini. Bapak sudah membagi kelompok dengan berapa kelompok? 3. Nah, ini kelompok 1 yang laki, ini kelompok 2 perempuan, ini yang sebelah kiri Bapak kelompok 3. Nah, ini nanti Bapak berikan, kita harus mengerjakan lembaran kerja. Ini kelompok pertama. Ini kelompok pertama mana? Boleh. Ini kelompok pertama. Nanti kelompok pertama tulis nama di sini ya. Tulis nama. Ini isi di bawahnya. Nama kalian berapa orang? Kelompok 4. Tulis nama di sini. Kelompok 1 tulis kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2, tulis kelompok 2, tulis nama dan jawab soal di bawah ini. Ini kelompok 3, tulis nama kelompok, kemudian tulis nama kalian.
kumpul. Kalau apa namanya nanti dibaca ke depan menurut apa yang kalian isi tadi. Ya. Coba sekarang jangan ada lagi yang bergerak, tinggal untuk membaca. Nah, coba Bapak persilakan kepada kelompok 2 dulu. Kelompok 3. Nah, apa jawabannya di situ tadi? Jadi pertanyaannya, Ibu, aku mempunyai teman baru. Menurut kalian kalimat tersebut termasuk kalimat apa? Baca. Yang kedua, Pak B. Ingatkan bahwa setiap toples harus terisi kue bawang yang sama banyak. 10 kali 90. Apanya 90? Yang lain perhatikan temannya membaca hasilnya. Bila ibu memberi 10 toples, berapa isi masing-masing toples? 10 kali 80 sama dengan 800, maka jawabannya adalah 80. Jika masing-masing toples berisi 80 kue bawang, tuliskan kemungkinan lainnya. Ingatlah bahwa setiap toples harus terisi kue bawang yang sama banyak. 1. 10 kali 8 sama dengan 80 sama dengan 800. 2. 20 kali 40 sama dengan 800. 3. 25 kali 32 sama dengan 800. 4. 2 kali 400 sama dengan 800. 5. 4 kali 200 sama dengan 800. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang untuk kelompok 3. Kelompok 1. Ini kelompok. Mempunyai teman baru menurut kalian kalimat tersebut termasuk kalimat bukan saran. Beri alasan. Karena bukan saran. 2. Sebaiknya kau baca dia ke rumah menurut kalian kalimat tersebut termasuk kalimat saran. B. Bukan saran. Bila ibarat teman-teman 800, 1 kali 200 sama dengan 800. Jadi pekerjaannya sudah kita kerjakan, sudah selesai menurut kelompok masing-masing. Berarti kita hari ini dapat menyimpulkan kesimpulan. Apa yang dapat kita ambil kesimpulan dalam pembelajaran ini? Coba, apa ada bisa sebab kelompok 3? Apa kesimpulannya? Tetangga adalah orang yang ada dekat rumah kita. Ya, tetangga adalah orang yang dekat dengan rumah kita. Ada yang lain? Hah? Jadi tetangga itu adalah orang yang berdekatan dengan rumah kita ini. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumah kita. Jadi 2, kita harus menjadi tetangga yang baik. Antara kita dengan tetangga kita itu tidak boleh kita mengambil bermusuhan. Karena yang menolong kita itu adalah juga tetangga. Mana mungkin orang tua kita sudah pergi ke sawah,
Kita di rumah yang ada dengan di situ adalah tetangga kita. Kemudian kita haus, bisa kita minta tolong kepada tetangga. Pada operasi perkalianan saja berlaku prinsip sebagai berikut. Jika terdapat bilangan saja R dan S, maka hasil dari R dikali S adalah jumlah S yang ditambahkan sebagai R kali, misalnya R sama dengan 4 dan S sama dengan 5, maka 4 kali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Jadi ditambah 5 nya itu adalah 4 kali ditambah 5 hingga penambahan hingga 4 kali. Ada PR dari Bapak untuk dikerjakan di rumah. Ya? Ada PR, PR ini tulis di buku boleh, di kertas boleh. Ini kertasnya, tulis PR di rumah. Supaya pekerjaan kita sampai ke rumah ada yang harus kita isi. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi kita sudah bekerja dengan penuh semangat sehingga dalam pelajaran itu seharusnya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Coba anak-anak Bapak mengucapkan doa. Kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua sehingga besok pagi kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang Bapak akan menutup pelajaran ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.